Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Channel yang insya Allah akan selalu update setiap harinya. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah akan kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, diberikan rezeki yang berkah dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan kali ini kita akan menceritakan kisah hidup Julaibib, sahabat Rasul si buruk rupa yang berhati mulia. Julaibib merupakan salah seorang sahabat Rasulullah SAW daripada kaum Ansor dan berasal dari kota Madinah. Beliau tidak memiliki nama keluarga di belakangnya karena silsilah kekeluargaannya tidak diketahui. Nama Julaibib berasal dari perkataan bangsa Arab jalbab yang bermaksud kerdil, menunjukkan keadaan fisikalnya yang rendah. Sifat fisikal Julaibib yang rendah, paras rupanya yang buruk, dan keadaannya yang fakir menyebabkan masyarakat Madinah kurang senang dengan keberadaan beliau. Tambahan pula, tidak memiliki nasab dan tidak mengetahui silsilah keluarga merupakan salah satu aib bagi masyarakat Madinah. Oleh sebab itu, tiada kabilah yang ingin menerimanya dan beliau sering disisihkan oleh masyarakat. Disebabkan oleh keadaan Julaibib yang serba kekurangan, Abu Barzah, pemimpin Bani Aslam, berkata kepada istrinya, "Jangan pernah biarkan Julaibib masuk di antara kalian. Demi Allah, jika dia berani berbuat demikian, aku akan melakukan hal yang mengerikan kepadanya." Begitulah keadaan beliau, tersisih dari masyarakat tanpa keluarga dan teman di sisinya. Keadaan Julaibib yang serba kekurangan tidak menghalang hidayah Islam untuk sampai kepadanya. Selepas beliau memeluk Islam, beliau terus mendampingi Rasulullah SAW secara konsisten untuk mengambil ilmu, petunjuk dan akhlak baginda sebagai bekal di dunia dan akhirat. Beliau sangat mencintai Rasulullah SAW dan tidak pernah lalai dalam melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh baginda. Pada suatu hari, Julaibib ditegur oleh Rasulullah SAW dan baginda bertanya, apakah dia ingin menikah? Perkara ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik berkata, ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Julaibib, seorang yang buruk rupa. Lalu Rasulullah SAW menawarkan pernikahan untuknya. Julaibib berkata, jika begitu engkau mendapatiku sebagai orang yang rugi. Bermaksud tidak ada yang akan mau menikahkan anak perempuan kepadaku. Lalu baginda SAW menjawab, tetapi sesungguhnya kamu di sisi Allah bukan orang yang rugi. Hadis riwayat Abu Ya'la. Maka Rasulullah SAW pergi menemui salah seorang dari kaum Ansor untuk menikahkan anak perempuannya kepada Julaibib. Lalu orang tersebut meminta Rasulullah SAW untuk menunggu karena dia ingin berbincang dengan istrinya tentang lamaran tersebut. Setelah berbincang, si istri menolak lamaran tersebut karena tidak menyukai Julaibib. Ketika suami berdiri untuk bertemu semula dengan Rasulullah SAW, anak perempuan mereka bertanya, siapa yang datang untuk meminangnya?
Lalu keduanya menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka anak perempuan mereka berkata, apakah kamu menolak perintah Rasulullah? Bawalah aku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena baginda tidak akan mensia-siakan diriku. Dalam riwayat lain, anak perempuan mereka membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan tidaklah harus bagi orang-orang beriman, lelaki dan perempuan, apabila Allah dan Rasulnya menetapkan keputusan mengenai sesuatu perkara, tidaklah harus mereka mempunyai hak memilih ketetapan sendiri mengenai urusan mereka. Dan sesiapa yang tidak taat pada hukum Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang jelas nyata. Surat Al-Ahzab ayat 36. Lalu si suami, yakni ayah kepada wanita tersebut, pergi menemui Rasulullah SAW dan berkata, ini urusanmu dengannya, nikahkanlah dia dengan Julaibib. Maka Rasulullah SAW menikahkan wanita tersebut kepada Julaibib dan mendoakannya dengan doa, ya Allah, tuangkan kepadanya kebaikan yang banyak dan janganlah engkau jadikan kehidupannya susah. Akhirnya wanita tersebut menjadi orang Ansor yang paling banyak harta dan infaknya. Setelah malam pernikahan Julaibib berlangsung, terdapat seruan jihad untuk keluar berperang bersama Rasulullah SAW. Beliau segera meninggalkan istrinya untuk memenuhi seruan jihad tersebut. Dalam peperangan tersebut, Julaibib wafat sebagai pejuang yang syahid di samping 7 jenazah musuh yang berjaya dibunuh olehnya. Kewafatan sahabat ini dan bagaimana martabatnya diangkat oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang berbunyi, Abu Barzah menceritakan bahwa Rasulullah SAW berada di medan perang dan memperoleh banyak harta ghanimah. Selepas tamat peperangan, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, apakah kalian kehilangan seseorang? Mereka menjawab, ya, si fulan, dan si fulan. Rasulullah SAW bertanya lagi, apakah kalian kehilangan seseorang? Mereka menjawab, ya, si fulan, dan si fulan. Sekali lagi Rasulullah SAW bertanya, apakah kalian kehilangan seseorang? Mereka menjawab, tidak. Baginda kemudian bersabda, akan tetapi aku kehilangan Julaibib. Carilah dia di tengah korban yang terbunuh. Para sahabat mencari Julaibib dan menemukannya di samping 7 jenazah musuh yang telah dibunuh olehnya, sehingga beliau mati syahid. Rasulullah SAW berdiri di samping jasad Julaibib dan bersabda, dia membunuh 7 orang, kemudian mereka membunuhnya. Orang ini adalah sebagian dariku dan aku sebagian darinya. Kemudian Rasulullah SAW meletakkan jasad Julaibib di atas kedua lengannya. Maka dia tidak memiliki alas selain kedua lengan Rasulullah SAW. Lalu para sahabat menggali kubur dan dimasukkan jasad Julaibib ke dalamnya serta tidak disebutkan tentang mandi. Demikian kisah yang sangat berharga dari sahabat Julaibib. Betapa mulianya derajat beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga dikaruniakan syahid, dan bagaimana martabatnya diangkat oleh Rasulullah SAW dengan ucapan, orang ini adalah sebagian dariku dan aku sebagian darinya. Semoga kisah ini dapat mengajarkan kepada kita bahwa bukan paras rupa dan harta yang menjadi pengukur kepada tingginya derajat seseorang muslim, tetapi hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.